Dari berbagai kasus yang pernah gue pelajari dan gue bahas, gue bisa bilang ini adalah kasus yang paling konyol, paling aneh, paling absurd, dan paling memalukan. Jadi, seorang videografer di Sumatera Utara dituntut hukuman 2 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi, teman-teman. Kenapa dia dianggap melakukan tindak pidana korupsi? Karena dia dianggap melakukan markup anggaran di pengadaan video profil di berbagai desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan dasar pengenaannya adalah audit dari Inspektorat Pemda setempat. Oke. Dan kalian akan tahu seberapa memalukannya dan seberapa asal-asalannya kasus ini, teman-teman. Tapi sebelum itu, nah, ketika buat konten di sini, gue beberapa kali dapat komentar. Emang lu ngerti apaan? Udahlah, lu nggak usah bahas sesuatu yang lu nggak tahu. Wah, semuanya dibahas dan lain sebagainya. Oke, di sini gue mau ngasih disclaimer dulu, teman-teman. Ada 3 kata kunci dalam masalah ini. 1 videografi, 2 akuntansi, 3 pengadaan. Dan gue jelaskan satu persatu ke kalian. Pertama, gue adalah official videographer Asian Games 2018. Gue memenangkan banyak penghargaan dan kompetisi di level nasional di bidang videografi. Gue bekerja di bidang videografi. Gue punya 2 channel YouTube yang udah menembus jutaan subscriber, yang mana dasar dan fundamentalnya adalah videografi. Kedua, soal akuntansi. Ini nggak perlu panjang lebar. Gue lulusan sekolah tinggi akuntansi negara. Ketika kita bicara akuntansi, apalagi akuntansi pemerintah, itu adalah fundamental paling dasar pendidikan gue selama ini. Ketiga, masalah pengadaan. Gue adalah orang yang dikasih gelar ahli pengadaan barang dan jasa resmi oleh negara dan berlaku sampai detik ini. Dan selama 3 tahun gue bekerja di bidang pengadaan, tepatnya di monitoring dan evaluasi. Jadi kalau lu nyari seorang videografer yang punya background akuntansi dan punya sertifikat resmi ahli pengadaan barang dan jasa di Indonesia ini, ya lu sudah nonton videonya. Jadi simak video ini sampai habis, teman-teman. Dan gue bisa bilang ke kalian semua ya, mungkin video ini adalah sumber informasi paling lengkap pas kasus ini dari awal sampai akhir, sampai menjelang putusan ini. Kenapa demikian? Karena memang dokumen dan informasinya sangat sulit didapatkan.